Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan hai para mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Roselino dan rekan kelompok saya Alifia Katrunada. Kami dari kelompok 3, mata kuliah agama 4, dari kelas 4C dengan dosen pengampu mata pelajaran Bapak Herdiansah LCMA. Hari ini akan menjelaskan tentang topik di kelompok 3 yang kami jelaskan adalah tentang Tauhid dan tawakal. Penasaran bukan apa saja pembahasannya tersebut? Ayo kita tonton video ini sampai habis. Selamat menikmati. Tauhid atau keesaan secara dalam, kita harus mengetahui arti tauhid dan keesaan. Menurut di dalam kitab Ihya Ulumuddin Rubu yang kelima, tauhid berasal dari bahasa yaitu masdar atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu tauhidan yang berarti menunggalkan sesuatu atau keesaan. Berarti di dalam tauhid kita diajarkan untuk mengesahkan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Tentu kita banyak bertanya mengenai keesaan, apalagi mengenai Allah yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera, tetapi kita bisa merasakan keindahan serta kenikmatan yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Disinilah peranan ilmu mukasyafah atau ilmu tauhid tersebut telah disinggung di atas yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk mempertebal iman kita kembali, mengetahui keesaan Allah tersebut dengan cara kita meyakini di dalam diri kita sendiri. Oke, kita lanjut. Tauhid atau ilmu tauhid juga telah disinggung di dalam Quran surat Muhammad ayat ke-19, yaitu maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di dalam kitab surat Muhammad ayat 19 telah dijelaskan secara kompak atau telah dijelaskan secara kontan mengenai keesaan Allah tersebut, dan hal ini yang menjadi cikal bakal ilmu tauhid tersebut. Oke, kita lanjut. Bukti keesaan Allah adalah sendirian atau Maha Esa dan wajib kita banggakan dan kita tunggalkan hal tersebut dengan menjadikan atau menciptakan yang ada di dunia ini serta tidak memiliki sekutu-sekutunya. Berarti dalam bait tulisan ini kita bisa mengetahui Allah itu Maha Esa, Maha Satu dan tidak dapat kita duakan. Oke, lanjut. Di dalam keesaan tauhid memiliki 4 tingkatan. Apa saja itu? Yang pertama, tingkat pertama, di mana terdapatnya orang-orang yang hatinya lalai atau memungkinkannya namun hanya mengucapkan keesaannya hanya terhadap Allah hanya di dalam lisan saja. Berarti orang-orang ini hanya mengakui keesaan Allah hanya dalam pada lisannya saja. Lalu tingkat kedua, di mana adanya keyakinan di dalam hatinya seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin yakni iktikad atau keyakinan orang awam. Lalu yang ketiga, adanya dipersaksikan dengan jalan kasyaf atau terbukanya tembok pemisah antara hamba dan Allah. Lalu tingkat yang terakhir, tingkat keempat, di mana seorang umat hanya melihat keesaan saja tanpa melihat pada dirinya sendiri. Apabila seseorang umat tersebut tidak dapat melihat dirinya sendiri karena tenggelam dalam keesaan, maka umat tersebut akan fana ke dalam keesaannya tersebut. Jadi tingkat yang keempat ini hanya memikirkan keesaan Allah saja tanpa mengetahui batasan dirinya dengan Allah. Berarti dia hanya memikirkan keagamaannya saja tanpa mengetahui batasan-batasan manusiawinya. Lanjut ke slide selanjutnya. Tentang ilmu tauhid memiliki 4 sebutan. Apa saja itu sebutannya? Ilmu akidah. Apa itu ilmu akidah dalam ilmu tauhid? Keimanan yang mengikat hati seseorang kepada Allah baik melalui wujudnya, keesaannya, atau kuasanya. Lalu ilmu kalam. Ilmu ini membutuhkan diskusi, pembahasan, keterangan, dan alasan yang lebih banyak dari ilmu lain. Berarti ilmu kalam ini akan kuat dengan adanya pembicaraan-pembicaraan selanjutnya
untuk memproyeksikan permasalahan ini menjadi ilmu yang sangat kuat dan mempunyai dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ilmu usuluddin. Apa itu ilmu usuluddin? Yaitu mengajarkan tentang prinsip ajaran agama atau pokok ajaran agama saja. Lalu ilmu makrifat, yang di dalamnya terdapat bimbingan dan arahan kepada umat manusia untuk mengenal Sang Kholiknya. Berarti ilmu makrifat ini memberikan tempat bagi kita untuk mengenal Sang Kholik supaya kita makin percaya tentang ilmu tauhid ini. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Kedudukan tauhid terbagi menjadi 3. Apa sajakah itu? Yang pertama, tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku." Lalu, yang kedua, tauhid adalah tujuan diutusnya para rasul. Mengapa demikian? Para rasul mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak semata-mata mempersekutukannya. Berarti dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, sifat tauhid ini diajarkan oleh para nabi kepada para umatnya untuk lebih mempertebal iman kita kepada Sang Kholik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, tauhid merupakan perintah Allah yang paling utama dan yang paling pertama. Allah memerintahkan untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya, tidak menduakan Allah apalagi dengan manusia. Karena ilmu tauhid adalah cikal bakal keimanan kita untuk mempelajari ilmu agama yang selanjutnya. Bagaimana kita bisa mempelajari ilmu agama selanjutnya kalau kita tidak memiliki kepercayaan kepada Allah? Niscaya ilmu itu akan fana dan bias di dalam hati kita sendiri. Lanjut ke slide selanjutnya. Bagi manusia, pendalaman terhadap makna tauhid tersebut akan membantu seseorang untuk senantiasa berpikir positif terhadap berbagai kondisi atau kejadian negatif yang sedang menimpanya. Jadi kejadian apapun yang menimpa kita, kita harus senantiasa bertauhidkan diri. Ingat kepada Sang Kholik, apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah atas haknya Sang Kholik kita. Jikalau kita memiliki kepercayaan itu, niscaya dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah menakutkan hal apapun yang akan terjadi. Karena iman kita akan semakin tebal. Nah, bagaimana pengaruh tauhid terhadap kehidupan manusia? Pengaruhnya ini ditandai dengan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan tersebut inilah yang akan menjadi cikal bakal kita mempertebal ketauhidan kita kepada Allah. Semakin kita percaya dengan tauhid, semakin menjalani hari-hari kita, semakin ingat terhadap Allah. Begitulah pengaruh besar tauhid kita kepada kehidupan manusia. Semakin hubungan kita dekat kepada Sang Kholik, apapun yang akan terjadi di muka bumi ini akan kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah penjelasan tawakal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alifia Katrunada. Ayo kita dengarkan penjelasan nada berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Alifia Katrunada, mahasiswi semester 4 jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri. Terima kasih Saudari Vero. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tawakal menurut Imam Al-Ghazali. Check it out. Secara etimologi, tawakal berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata wakalah, yang artinya memperlihatkan ketidakmampuan atau pasrah. Jadi, tawakal ini bermakna menjadikan seseorang sebagai wakilnya atau menyerahkan urusan kepada wakilnya. Namun, tawakal ini lebih kepada sikap mental. Ini sikap mental seseorang yang merupakan hasil dari keyakinan yang teguh kepada Allah. Jadi, tawakal ini hanya kepada Allah, yaitu Allah dijadikan sebagai wakil dalam mengurusi segala urusan dan mengandalkan Allah dalam menyelesaikan segala urusan. Adapun tawakal menurut Imam Al-Ghazali yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa tawakal adalah pengendalian hati kepada Tuhan yang Maha Pelindung, karena segala sesuatu tidak keluar dari ilmu dan kekuasaannya, sedangkan selain Allah tidak dapat membahayakan dan tidak dapat memberinya manfaat. Jadi di dalam tauhid kan kita diajari untuk menyadari bahwa hanya Allah lah yang menciptakan segalanya,
dan hanya Allah yang menguasai serta mengatur alam semesta ini. Adapun tawakal merupakan perbuatan lahir dan batin, yaitu dengan menyerahkan segala keputusan, segala perkara, ikhtiar dan usaha hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi jika kita mendapatkan sesuatu hal, maka kita bersyukur. Namun apabila kita tidak mendapatkan apa-apa, maka kita harus bersikap sabar dan ridho kepada qadar dan qadar Allah. Kemudian kita juga harus percaya kepada janji Allah, menyerahkan diri hanya kepada Allah, dengan Allah, dan karena Allah, atau lillahi ta'ala. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Dapat teman-teman baca, yang mana ayat ini memotivasi kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Proses itulah yang dilihat dan dinilai Allah. Allah tidak menilai berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan proses yang kita lalui. Apakah kita benar-benar bersungguh untuk beramal dan bekerja? Itulah yang Allah lihat dari makhluknya, dari umatnya. Kemudian Allah bersumpah di dalam Quran surah Al-Asr, yakni yang pertama ayatnya berarti demi masa, kemudian yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ayat ketiga berarti, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi, jangan ada yang beranggapan bahwa tingkat kepasrahan tertinggi seseorang yaitu di dalam hidupnya hanya dengan berdoa saja, lalu meninggalkan keramaian, bahkan melantarkan keluarga. Yang ada, dengan begitu kita malah berdosa. Jadi Allah menyuruh kita tidak untuk berdiam diri saja. Tawakal ini juga merupakan perintah Allah yang terdapat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 51 yang berarti, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Kemudian di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 11 yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Kemudian di dalam Quran surah Ibrahim ayat 12 yang artinya, dan kepada Allah lah orang yang bertawakal itu berserah diri. Jadi surah-surah ini merupakan motivasi dari Allah agar orang-orang mukmin bersemangat, beramal, dan bekerja. Adapun poin-poin yang kita dapati diantaranya yang pertama yaitu Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, Allah melarang kita untuk bermalas-malasan dan membuang-buang waktu. Kemudian, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya yang dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria ataupun mengharap pujian manusia. Allah juga memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam beramal dan bekerja. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut, melainkan proses meraihnya. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amal yang dilakukannya di dunia. Adapun 3 perkara dalam bertawakal kepada Allah, yang pertama yaitu mendapatkan kemanfaatan. Manusia melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kemanfaatan, seperti bekerja. Kita bertawakal, tapi kita juga bekerja. Mendatangkan manfaat maksudnya adalah kita berusaha, di mana dari usaha tersebut seorang mendapatkan sesuatu yang bisa dinikmati. Jadi tidak dapat disebut tawakal bila kita tidak melakukan perbuatan yang mendapatkan kemanfaatan. Kemudian perkara yang kedua yaitu memanfaatkan yang sudah didapatkannya. Jadi misalnya makanan sudah ada di depan meja, sudah siap untuk dimakan. Agar bisa dimakan kan tentunya kita harus mengambil dengan tangan, bukan dengan diam. Apabila kita diam, yang mengatasnamakan tawakal dengan berharap makanan itu masuk sendiri ke dalam mulut kita, maka itu bukan tawakal. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, itu merupakan salah satu kebodohan. Jadi, setelah kita mendapatkan kemanfaatan, manusia harus menyimpan kemanfaatan tersebut. Contoh lainnya adalah, misalnya kita memelihara manfaat dari harta yang diperoleh. Sebagian kita simpan untuk keperluan darurat. Dan ini juga merupakan termasuk bentuk usaha manusia. Kalau kita sudah memperoleh manfaat, kemudian kita pelihara manfaat itu, maka ini adalah bagian dari tawakal. Kemudian perkara yang ketiga yaitu memutus terjadinya kemudaratan. Misalnya, jika kita sedang sakit, maka kita harus memotong jangan sampai sakit tersebut berlanjut terlalu lama. Jika kita flu tanpa diobati, biasanya flu tersebut baru sembuh setelah 5 hari ataupun 10 hari. Tetapi dalam hal ini kita tahu kondisi diri kita. Biasanya jika kita meminum obat, maka flu tersebut akan begitu cepat sembuh.
yaitu paling sekitar 3 hari. Jadi mudarat tersebut harus dipotong. Jangan sampai membiarkan diri kita begitu saja tanpa ada usaha untuk mengobati. Jadi ikhtiar juga bisa dilakukan untuk menghindari diri dari kemudaratan, seperti melindungi diri dari orang jahat, menjaga rumah dari pencuri, ataupun menjauh dari binatang buas. Jadi, tawakal yang benar adalah tawakal seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu siapa yang bekerja ataupun berikhtiar, kemudian berdoa, maka inilah tawakal yang benar. Kalau hal ini konsisten kita lakukan, betul-betul fokus kepada Allah dalam menyerahkan diri, maka Allah akan menjamin rezeki orang tersebut. Hal ini merupakan suatu mukjizat, ada misteri di situ, yaitu misteri keikhlasan dan misteri tawakal. Tawakal yang paling baik ialah tawakal dalam memenuhi 3 hak. Yang pertama adalah hak kebenaran, yang kedua hak makhluk, dan yang ketiga adalah hak diri sendiri. Adapun yang paling luas dan yang paling bermanfaat ialah tawakal dalam mementingkan kemaslahatan agama atau menyingkirkan kerusakan agama. Ini merupakan tawakalnya para nabi dalam menegakkan agama Allah dan menghentikan kerusakan orang-orang yang rusak di dunia. Ini juga tawakalnya para pewaris nabi. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Mubarak dari Umar bin Khattab, yang artinya, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan sudah ditakdirkan dan ditakar rezekinya masing-masing. Tinggal bagaimana upaya kita saja untuk menemukan di mana rezeki kita itu Allah simpan. Jadi kita harus berusaha ya. Tawakal manusia yang bergantung pada hasrat dan tujuannya. Yang pertama, siapa yang benar dalam tawakalnya kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu, tentu dia akan mendapatkannya. Jika sesuatu yang diinginkannya, dicintai dan diridhoi Allah, maka dia akan mendapatkan kesudahan yang terpuji. Namun, jika sesuatu yang diinginkannya itu dibenci Allah, maka apapun yang diperolehnya itu justru akan membahayakan dirinya. Jika sesuatu yang diinginkannya itu sesuatu yang mubah, maka dia mendapatkan kemaslahatan dirinya, bukan kemaslahatan tawakalnya. Tawakal ada 3 tingkatan. Yang pertama, tawakal fisik. Tawakal yang hanya dilakukan secara lahiriah saja, tanpa ada pengaruh dalam hati. Tawakal fisik ini masih dianggap kurang sempurna karena tidak melibatkan hati yang penuh keyakinan. Yang kedua, tawakal mental, yakni tawakal yang sudah melibatkan hati dan pikiran yang penuh keyakinan kepada Allah. Seseorang yang melakukan tawakal mental akan berusaha sebaik mungkin dalam melakukan usaha. Namun pada akhirnya ia harus melepaskan segala hasil dari usahanya kepada Allah. Adapun tingkatan tawakal yang paling tinggi adalah tawakal spiritual. Merupakan tawakal yang paling sempurna dan tinggi. Tawakal ini melibatkan hati, pikiran, dan jiwa yang sepenuhnya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Berikut beberapa ciri-ciri perilaku orang yang bertawakal. Yang pertama adalah akan berusaha untuk memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Yang kedua, akan berusaha memelihara sesuatu yang dimilikinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, berusaha menolak dan menghindari dari hal-hal yang menimbulkan mudarat. Dan yang keempat, berusaha menghilangkan yang mudarat. Jadi, pada kesimpulannya, tauhid dan tawakal adalah 2 prinsip yang saling berkaitan. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah, sementara tawakal adalah sikap mengandalkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Dengan memahami tauhid yang benar, seorang mukmin akan mampu mengembangkan tawakal yang kokoh, melepaskan segala kekhawatiran dan mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan, pertolongan, dan menjadikannya lebih mampu menghadapi ujian hidup dan tantangan dengan lebih tenang dan juga sabar. Jadi, jangan lupa belajar akan sikap tauhid dan juga tawakal ya teman-teman. Demikianlah video presentasi kami mengenai materi tauhid dan tawakal menurut Imam Al-Ghazali. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Bapak Ustadz Haji Herdiansah LCMA atas bimbingannya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.